Do you like a monument? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Seperti yang aku janjikan, kali ini aku akan mengalur film animasi berjudul Finding Dory. Karena sebelumnya kita sudah mengalur cerita Finding Nemo. Kali ini Marlin yang sebenarnya menolak untuk melakukan perjalanan mengarungi lautan kembali terpaksa harus mengikuti keinginan Dory yang ingin menemukan keluarganya yang hilang. Kali ini Nemo juga ikut dalam perjalanan itu. Namun saat sampai di lokasi yang dikira merupakan tempat di mana orang tua Dory berada, sebuah fakta mengejutkan membuat ikan betina itu malah murung dan tidak bersemangat untuk melanjutkan hidupnya. Fakta apa itu? Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Please, Marlin. I can't find him on my own. Dua ikan biru dewasa, jantan dan betina sedang mengajari seekor ikan biru kecil tentang hal yang boleh dilakukan dan hal yang harus dihindari. Dua ikan biru yang tidak lain adalah orang tua dari Dory kecil mengajari bagaimana cara Dory memperkenalkan diri sebagai ikan yang memiliki penyakit hilang ingatan jangka pendek. Mereka juga mengajari bahwa arus bawah laut adalah hal yang berbahaya dan tidak boleh didekati. Namun sayangnya Dory tetap tidak bisa mengingat pesan dari orang tuanya, kecuali perkenalan dirinya yang merupakan ikan yang memiliki penyakit hilang ingatan jangka pendek. Meski begitu, kedua orang tuanya tidak menyerah dan begitu menyayangi Dory. I suffer from short-term memory loss. Scene beralih ke sebuah tempat berbeda di lautan di mana para ikan sedang berenang. Seekor ikan betina mendengar suara yang membuatnya penasaran. Hal itu dikatakannya kepada ikan jantan yang tidak yakin dengan suara yang didengar oleh pasangannya itu. Namun pendengaran ikan betina itu memang tidaklah salah. Karena ada ikan yang sangat kecil yang tidak lain adalah Dory kecil. Terlihat kebingungan. Setelah didekati, Dory memperkenalkan diri seperti yang telah diajarkan dan meminta bantuan. Dua ikan dewasa terlihat kebingungan karena saat ditanya, Dory tidak ingat apapun. Bahkan ia tidak tahu hendak meminta bantuan apa. Karena bingung, dua ekor ikan dewasa kemudian sedikit menjauh dan berdiskusi. Namun saat kembali, Dory kecil sudah tidak ada di sana membuat dua ikan itu panik. Hi, I'm Dory. Can you please help me? Dory mengarungi lautan seorang diri, bertanya kepada setiap makhluk laut yang ditemuinya untuk meminta bantuan. Hingga akhirnya Dory kecil berubah jadi remaja, kemudian menjadi Dory dewasa. Ia masih meminta bantuan untuk mencari keluarganya yang tidak diingatnya. Hingga pada akhirnya takdir mempertemukannya dengan ikan orange belang putih, Marlin. Funny story, but I forgot. 1 tahun setelah petualangan mencari Nemo selesai, Dory tinggal di sebelah tempat tinggal Marlin. Penyakit hilang ingatan jangka pendeknya masih sama ya. Marlin bahkan tidak bisa tidur dengan tenang karena Dory terus bangun malam-malam dan mengulangi kesalahannya. Ketiganya berangkat ke sekolah saat pagi tiba. Mereka menceritakan kembali tentang kisah petualangan pencarian Nemo. Seperti biasa, Mr. Ray menyambut dengan ceria kedatangan muridnya, Nemo. Namun ternyata Dory juga ikut dalam kegiatan sekolah Nemo, meski Mr. Ray dan Marlin mencoba untuk menghentikannya. Karena sifat pelupa Dory cukup merepotkan, terlebih dia sering berkeliaran gitu ya. Tapi usaha keduanya gagal, karena seperti yang kita tahu, Dory selalu lupa. Pada akhirnya, karena sebuah kesalahpahaman, Dory menjadi asisten Mr. Ray. Meski awalnya keberatan, namun Mr. Ray mau tidak mau menerima Dory dalam kegiatan Dharma Wisata itu sebagai asistennya. He wants me to be the teacher's assistant. No, not exactly. Para anak ikan sempat menyinggung dengan pertanyaan bagaimana Dory mengingat keluarganya padahal ia tidak ingat. Dory menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak ingat tapi dia yakin memiliki keluarga yang entah di mana saat ini. Kemudian kegiatan Dharma Wisata dilanjutkan. Mr. Ray mengajak para ikan kecil untuk menyaksikan kegiatan migrasi ikan pari. Mr. Ray juga sempat mengingatkan tentang arus laut yang mungkin akan dihasilkan saat para ikan pari melakukan migrasi. Karena arus bawah laut berbahaya. Jadi para muridnya dihimbau untuk waspada. Kata arus bawah laut membuat Dory seperti mengingat sesuatu, namun tidak ada ingatan apapun yang muncul di kepalanya. Right. The undertow. Tidak lama para ikan pari muncul dengan lagu khasnya, termasuk arus bawah laut yang membuat Dory terseret kemudian pingsan. Sebuah kilatan ingatan tentang orang tuanya muncul. Dory selamat, ia menggumamkan sebuah alamat Permata Morro Bay, California. Namun saat bangun, Dory tidak ingat apa yang diingatnya saat pingsan. Marlin juga sudah ada di sana ya. Setelah bangun, Marlin, Nemo, dan Dory berpisah dari rombongan Mr. Ray. Dory berusaha mengingat apa yang diingatnya dalam mimpi, namun ia tetap tidak ingat. Untungnya, Nemo yang mendengar gumaman Dory saat pingsan mengingat alamat yang disebutkan Dory. Dory langsung terlihat bersemangat karena ia yakin bahwa tempat tersebut adalah tempat di mana keluarganya tinggal. Ia langsung berenang menuju ke lautan lepas, hendak pergi menemui keluarganya. Namun, Marlin menghentikan. Dory masih tetap bersikukuh untuk mencari keluarganya di alamat yang diingatnya. Marlin mengatakan bahwa alamat tersebut berada di seberang lautan, berbahaya untuk pergi ke sana. I remember my family! Meski menolak, namun karena kasihan dan juga diyakinkan oleh putranya, Nemo, pada akhirnya Marlin ikut bersama Dory untuk mencari keluarganya di Permata Morro Bay, California. Sebenarnya Marlin meminta bantuan si penyu, Cruz dan kawan-kawan. Mereka mengarungi arus laut ke wilayah California.
Tidak membutuhkan waktu lama, mereka sampai di wilayah Morro Bay. Lebih tepatnya sebuah tempat yang dipenuhi dengan bangkai benda yang dibuang ke laut. Dory langsung memanggil-manggil ayah dan ibunya, mengabaikan sekelompok kepiting yang menyuruhnya untuk diam, kayak shh gitu. Tapi karena itu juga, Dory ingat nama ayah dan ibunya adalah Jenny dan Charlie. Dory terus berenang dan berteriak memanggil nama orang tuanya, meski Marlin mencoba menghentikan karena para kepiting terus berkata shh. Dan ternyata bukan tanpa alasan, para kepiting tersebut terus bilang shh, gitu ya. And I get the feeling they're shushing us for a reason. You might wake up some... Ternyata di wilayah tersebut ada sesosok hewan laut yang bentuknya mirip cumi namun berukuran besar dan bercahaya. Cumi tersebut langsung mengejar Dory dan kawan-kawan. Mereka mencoba melarikan diri namun sayangnya Nemo berhasil tertangkap dan hampir saja dimakan. Untungnya ayahnya dan Dory berhasil menyelamatkannya hingga mereka tidak dikejar lagi. Marlin terlihat agak marah kepada Dory karena putranya hampir saja terluka. Ia memarahi ikan biru itu yang pastinya membuat Dory terlihat sedih. Karena merasa bersalah, Dory kemudian mencoba mencari bantuan. Hingga sampai agak jauh dari tempat Marlin dan Nemo, Dory mendengar sebuah suara yang diyakininya adalah bantuan yang akan membantunya. Ia berenang ke permukaan, mencoba mencari sumber suara namun tidak ada apapun. Marlin dan Nemo menyusul. Marlin mencoba memperingatkan Dory bahwa tempat itu berbahaya, namun terlambat. Dory yang tersangkut sejenis plastik diambil oleh sesosok manusia berpakaian khusus dan melepaskan plastik tersebut. Dory tidak dilepaskan lagi ke laut, namun ia dimasukkan ke dalam box. Marlin dan Nemo tentu panik melihat hal itu, terlebih saat dua manusia itu membawa Dory menjauh dari sana. Nemo, hold on to me and don't let go! Dory dimasukkan ke dalam akuarium kosong, kemudian siripnya diberi label. Seekor gurita yang sebelumnya menyamar menyerupai poster mendekati Dory dan mengatakan bahwa label yang ada di siripnya adalah lambang bahwa Dory tidak bisa bertahan di sana dan akan dipindahkan ke akuarium karantina di Cleveland. Dory mengatakan ia harus pergi ke Morro Bay. Ia juga menyinggung tentang harus menemukan keluarganya. Ternyata tempat itu adalah Morro Bay, itu kata si gurita. Si gurita ternyata menginginkan label yang ada di sirip Dory karena si gurita bilang kalau label tersebut akan mengirimkannya ke Cleveland atau ke akuarium besar. Sedangkan ia tidak memiliki label karena akan dilepaskan ke lautan. Si gurita sendiri tidak ingin dilepaskan ke laut. Dia ingin tinggal di akuarium karenanya dia meminta label yang ada di sirip Dory. BTW Dory sudah memperkenalkan diri dan mengatakan tentang kondisinya ya. Si gurita juga sempat mengambil kesempatan dari kondisi si Dory yang pelupa. Pada akhirnya keduanya membuat kesepakatan. Si gurita akan mencarikan keluarga Dory dan setelah bertemu dengan keluarganya, Dory akan memberikan label miliknya. Hey man, don't touch my tag. Di tempat Marlin dan Nemo, keduanya mencoba mencari keberadaan Dory yang mungkin sudah ada di restoran. Nemo mencoba bertanya kepada anjing laut, namun seperti biasa Marlin selalu was-was. Namun pada akhirnya mereka bertanya kepada dua anjing laut itu. Dari dua anjing laut itu diketahui informasi ternyata tempat tersebut adalah rumah sakit hewan. Mereka nyebutnya Fish Hospital. Yang mana para hewan yang sakit akan diobati kemudian dilepas ke lautan. Dua anjing laut itu juga menunjukkan label yang sama dengan yang dimiliki oleh Dory. Jadi kemungkinan besar label yang ada pada Dory menandakan bahwa Dory akan diobati kemudian dilepas ke lautan lagi. BTW Marlin dan Nemo meminta bantuan bagaimana cara mereka bisa masuk ke sana, tempat yang dikatakan dua anjing laut sebagai rumah sakit. Dua anjing laut bilang mereka tahu caranya. Zin kemudian berpindah kepada Dory dan Hank, si gurita nama si gurita. Keduanya menyelinap. Hank terlihat kesal karena Dory mengulangi kalimat yang sudah diucapkannya berkali-kali. Ini juga karena penyakit hilang ingatan jangka pendeknya. Keduanya menemukan sebuah peta. Hank menyuruh Dory untuk membaca peta tersebut dan menemukan di mana orang tuanya tinggal. Di sana juga ada seorang penjaga yang saling mengabarkan bahwa gurita melarikan diri, si Hank ya. Jadi kedua makhluk laut itu berusaha setenang mungkin. Sambil membaca peta, sebuah kata membuat Dory mengingat orang tuanya dan dalam kilasan tersebut diketahui bahwa tempat tinggal Dory merupakan akuarium besar karena ada beberapa anak manusia yang berkunjung. Dory mengatakan ingatan itu kepada Hank, namun Hank sama sekali tidak menemukan clue tempat tinggal keluarga Dory. Figure out where your parents live. And I'm on the truck to Cleveland. You got it, Spot. Sebelum membaca peta selesai, penjaga lain datang membuat keduanya harus bersembunyi. Penjaga tersebut membawa sebuah ember yang berisi ikan mati. Dory masuk ke dalam ember tersebut meski Hank sudah melarang. Penjaga yang sebelumnya pergi sejenak untuk mencari keberadaan si gurita kembali dan membawa ember itu ke sebuah tempat. Hank terlihat panik dan mencoba mengikuti si penjaga untuk mengeluarkan Dory dari ember, namun tidak berhasil. Dory dibawa ke sebuah tempat, kemudian dilemparkan ke air yang ternyata tempat itu merupakan tempat tinggal hiu paus bernama Destiny. Jadi bisa dipastikan jika ikan dalam ember adalah makanan hiu paus itu. Destiny ternyata memiliki masalah penglihatan, BTW dia betina ya. Dan lebih mengejutkan lagi, Destiny mengenal Dory. Lebih tepatnya seperti teman pena gitu lah. Karena keduanya dulu waktu kecil sering berkomunikasi lewat pipa. Kayak berbagi suara gitu. Dari situlah Dory tahu bahwa ternyata dia dulunya tinggal di bagian pameran lautan terbuka.
Di saat obrolan itu, tetangganya Bailey yang merupakan seekor beluga menginterupsi. Bailey mengaku memiliki masalah tidak bisa melakukan ekolokasi, tapi Destiny bilang bahwa dia mendengar dokter berkata bahwa Bailey sama sekali tidak sakit. My neighbor Bailey. He was brought in with a head injury. I know you're talking about Destiny dan Bailey terlihat kurang akur. BTW si Dory ternyata tahu banyak terkait ekolokasi, tapi dia tidak ingat kenapa dia bisa tahu. Hank muncul, ia marah-marah soal kesepakatan karena perjanjiannya Hank akan membawa Dory melihat peta dan kemudian Dory memberikan labelnya. Destiny memberitahukan cara menuju pameran laut terbuka, yakni melalui pipa. Namun Hank tidak mau ikut karena perjanjiannya tidak seperti itu. Dan dia juga tidak bisa melalui pipa karena pipanya kecil ya. Dory juga tidak mau melewati pipa itu karena dia bisa saja lupa. Alhasil Dory mencari jalan lain. Sementara itu, Marlin dan Nemo masih menunggu para anjing laut memanggil bantuan. Bantuan datang, ternyata mereka adalah sekelompok burung lon. Becky merupakan salah satu burung lon yang katanya akan membantu Marlin menuju ke tempat karantina para hewan. Becky itu tampangnya kayak burung on gitu ya tampilannya meski menolak mentah-mentah. Pada akhirnya Marlin dibantu Becky menuju ke tempat karantina. Because this bird, this ain't the bird. Kembali kepada Dory dan kawan barunya, Dory dan Hank sudah berada dalam stroller. Setelah mendapatkan kode dari Destiny dan Bailey, keduanya bergerak menuju ke tempat pameran laut terbuka. Tidak ada yang curiga strollernya jalan sendiri ya. Di saat bersamaan, Marlin dan Nemo yang dibawa Becky juga menuju ke tempat karantina. Sayangnya, Becky terdistraksi karena beberapa popcorn berserakan jatuh. Jadi dia ikutan makan sama merpati. Sedangkan Marlin dan Nemo terlantar di atas ranting pohon. Mereka ada di dalam ember. Marlin berusaha mendekati Becky, namun karena usahanya itu, ia dan Nemo malah terpelanting dan masuk ke dalam akuarium mainan ikan. Dan hanya bisa menatap Becky yang setelah selesai makan, burung itu mengambil kembali ember yang tidak berisi Marlin dan Nemo. Kemudian terbang ke atas gedung karantina. New plan. We have to get closer to Becky so she can hear us. Dory masih mengarahkan Hank, namun dia malah mengarahkan gurita itu ke tempat yang salah. Dory dan Hank masuk ke tempat pertunjukan bayi berang-berang. Hank marah-marah karena Dory mengarahkannya ke tempat yang salah. Keduanya bertengkar, hingga sebuah kecelakaan membuat stroller meluncur ke zona anak-anak yang sangat tidak disukai oleh Hank. Lebih buruknya lagi, Dory serta Hank masuk ke dalam air yang ternyata itu adalah tempat di mana anak-anak bisa menyentuh makhluk laut. Saat anak-anak mulai menyentuh para hewan laut, Dory panik mencari Hank. Hank tentu saja bersembunyi karena seperti yang dibilangnya dia sangat takut anak-anak. Pasalnya dia pernah kehilangan satu tentakelnya karena anak-anak. Dory mengingat sesuatu, yakni sebuah nyanyian yang diajarkan oleh ibunya. Keep swimming, swimming, swimming. What? Ia berusaha membawa serta Hank keluar dari kolam itu. Keduanya berhasil keluar dari kolam karena Hank mengeluarkan tintanya saat disentuh. Hal itu membuat anak-anak merasa jijik dan menjauh. Dan ternyata pameran laut terbuka atau tujuan Dory ada di seberang. Kembali kepada Marlin, ia berusaha memanggil Becky yang terlihat heran karena tidak ada ikan di dalam ember yang dibawanya. Pada akhirnya Marlin menemukan cara untuk keluar dari akuarium itu. Caranya cukup ekstrim ya, cuma pada akhirnya keduanya berhasil masuk ke sebuah kolam kecil dan bertemu dengan kerang yang kesepian karena dia sudah lama sendiri. Di sisi lain, Hank menyelinap membawa Dory ke akuarium lautan terbuka dan berhasil tanpa masalah. Perpisahan mereka berlangsung cukup haru. Dory juga memberikan label yang dijanjikannya. You'll forget me in a heartbeat, kid. 3 heartbeats. Di dalam akuarium, Dory mencoba bertanya kepada ikan tentang orang tuanya yang tidak diingatnya. Namun tidak ada yang membantu sampai pada akhirnya dia menemukan kerang yang sewaktu kecil dijadikan sebagai petunjuk ke arah mana tempat tinggalnya. Dory mengikuti kerang itu sampai ke tempat tinggalnya yang dulu. Tapi tidak ada orang tua Dory di sana. Sebuah ingatan muncul saat dimana orang tua Dory menangis karena mengkhawatirkan masa depan putrinya itu karena penyakitnya. Dory yang melihat hal itu mencoba ingin menghibur dan mencari kerang ungu yang disukai oleh ibunya. Jadi dia berniat mengambil kerang ungu agar ibunya tidak menangis lagi. Namun sayangnya saat akan mengambil kerang ungu, Dory terbawa arus bawah laut yang menyeretnya ke dalam pipa. Di saat itu orang tuanya juga menyaksikan ya. Mereka terlihat begitu panik namun tidak bisa melakukan apapun. Your tag! It's missing! That why you're not in quarantine? Di saat itu ada kepiting kecil yang menginformasikan bahwa ikan biru ternyata dibawa ke Cleveland untuk dikarantina. Kedua kepiting kecil itu juga mengatakan bahwa untuk menuju wilayah karantina tinggal melewati pipa yang ada di sana. Namun Dory tidak bisa melakukan hal itu karena ia bisa lupa kemana dia akan pergi jika melewati pipa sendirian. Meski begitu, pada akhirnya Dory masuk ke dalam pipa untuk menuju wilayah karantina. Namun tentunya Dory malah tersesat, tapi untungnya dia mengingat bahwa dirinya memiliki sahabat pipa, si Destiny. Dory menghubungi Destiny lewat suara pipa. Destiny memaksa Bailey untuk menggunakan ekolokasinya yang disangkanya rusak guna menemukan di mana karantina berada dan di mana posisi Dory. Come on, Bailey. What did you just tell me?
Berkat kerjasama itu, Dory bisa menemukan kembali jalan menuju tempat karantina. Di dalam pipa itu, Dory akhirnya bertemu dengan Marlin dan Nemo yang mencarinya. Mereka bertiga menuju ke tempat karantina. Dory sempat curhat karena khawatir bahwa ia takut orang tuanya tidak mau melihatnya. Namun Marlin berhasil menghiburnya. Di sini dramatis ya, cuman aku singkat aja. Tidak berapa lama mereka sampai di tempat karantina dan masuk ke akuarium ikan yang salah. Namun dengan bantuan Hank yang sudah berada di sana, Dory, Marlin, dan Nemo berhasil masuk akuarium para ikan biru dan Dory langsung mencari orang tuanya. Bukan akuarium ya, jadi tempat kaca kosong gitulah. Namun seekor ikan biru mengatakan bahwa orang tua Dory tidak ada di sana. Beberapa tahun yang lalu mereka mencari Dory di karantina dan tidak pernah kembali. Kemudian para ikan biru dan juga Marlin mengatakan bahwa jika seekor hewan tidak kembali dari tempat karantina, kemungkinan besar mereka sudah tewas. That was years ago. Hal itu membuat Dory langsung pucat seperti setengah sadar. Buruknya lagi, penjaga menemukan Hank. Marlin dan Nemo terbawa ke tempat karantina. Akuariumnya dimasukkan ke dalam truk ya. Sedangkan Dory yang berada di gelas kaca yang dipegang Hank, gelas kaca itu jatuh saat Hank tertangkap. Dory masuk ke dalam pipa dan berakhir di lautan. Help me. Help me. Saat sadar, Dory terlihat kebingungan dan dia meminta tolong tanpa mengingat apa yang bisa dibantu oleh para ikan asing itu. Dory terlihat begitu kebingungan. Pada akhirnya, dia hanya melakukan apa yang mungkin dilakukannya. Saat berenang di antara ganggang dan menuju dasar laut, Dory menemukan kerang yang disukainya. Ia mengikuti kerang itu satu persatu. Kerang yang menunjukkan sebuah jalan, dan jumlahnya ada banyak ya. Hingga sampailah Dory di sebuah tempat. 2 ekor ikan biru muncul dan bisa ditebak itu adalah orang tua Dory. Mereka masih hidup ya. Ketiganya saling berpelukan. Hello. I'm Ternyata setelah tidak menemukan Dory di karantina, orang tua Dory memutuskan untuk mengikuti pipa hingga sampai di lautan. Keduanya percaya Dory akan menemukan mereka dengan menempatkan kerang yang sejak kecil Dory diajari bahwa kerang tersebut bisa menuntunnya ke tempat tinggalnya. Saat pertemuan mengharukan itu, awalnya Dory lupa bahwa dirinya selalu bersama ikan orange belang putih. Namun pada akhirnya dia mengingat bahwa saat mencari orang tuanya, ia tidak sendirian. Dory langsung terlihat panik saat mengingat Marlin dan Nemo masih di tempat karantina. Di sisi lain, Marlin dan Nemo tidak mengetahui kemana Dory pergi. Mereka menanyakan hal itu kepada Hank yang berada dalam akuarium. Namun Hank hanya meminta maaf karena sempat menjatuhkan toples yang di dalamnya ada Dory. Hank juga tidak tahu kemana Dory jatuh sampai pada akhirnya pintu truk ditutup. You always kind of trust me anyway. No, I like this Marlin already. Yeah, and then Kembali lagi kepada Dory yang menceritakan tentang perjalanannya kepada orang tuanya sambil mencoba mencari cara untuk kembali ke tempat karantina dan menyelamatkan teman seperjalanannya. Dory terlihat begitu panik kala truk mulai menyala. Dory tahu karena sebelum dia jatuh ke lautan, para ikan yang ada di karantina akan dimasukkan ke dalam truk. Dory terlihat semakin panik dan kebingungan. Namun ia menemukan sebuah cara. Dory mencoba menghubungi Destiny dan tidak membutuhkan waktu lama. Destiny merespon. Bukan hanya Destiny saja, Bailey juga ikut membantu dan menemukan di mana lokasi Dory. Truk mulai berjalan, Dory dan keluarganya semakin panik. Di sisi lain, Destiny masih bingung apa yang harus dilakukan. Namun Bailey mengatakan mereka harus lompat dan masuk ke dalam laut. Destiny ketakutan karena dia takut menabrak dinding akibat penglihatannya yang buruk. Untungnya, Bailey mengatakan bahwa di laut tidak ada dinding. Pada akhirnya, 2 ikan besar itu melompat melewati dinding dan berhasil masuk ke dalam laut, bertemu dengan Dory dan orang tua Dory. There are no walls in the ocean. Setelah perkenalan singkat, mereka langsung melacak keberadaan lokasi truk. 2 anjing laut yang ada di sana juga ikut, soalnya mereka berpikir kemungkinan hal yang akan dilakukan oleh 2 ikan besar dan 3 ikan kecil adalah hal yang seru. Dory dan kawan-kawan sampai di area jembatan. Meski sempat stuck, namun Dory menemukan ide untuk menghentikan kendaraan itu dengan bantuan berang-berang yang bertingkah lucu. Para berang-berang itu juga berhasil membuka pintu truk. Dory berhasil menemukan keberadaan Marlin dan Nemo. Di sana juga ada Hank ya. Cuma sayangnya saat Marlin memanggil Becky untuk meminta bantuan dikeluarkan dari truk itu, Becky hanya membawa Marlin dan Nemo. Sedangkan Dory tertinggal di dalam truk. Marlin kembali menyuruh Becky untuk menyelamatkan Dory. Saat Becky kembali, Dory menolak untuk pergi sendirian ke lautan dan memaksa Hank untuk ikut dengannya. Okay, kid. I guess this is goodbye. no. What do you mean, no? Bukan hanya berhasil membujuk Hank saja untuk pergi ke lautan, Dory juga berhasil membuat para ikan di sana ingin kembali ke lautan. Sayangnya sebelum memutuskan, pintu truk kembali tertutup dan dikunci. Baik para ikan yang ada di truk atau yang bersama dengan Marlin di lautan, mereka panik. Terlebih saat truk kembali bergerak, Hank sudah putus asa, namun Dory menemukan celah untuk kabur. Hank berhasil keluar dan membuat 2 pengendara di truk panik. Mereka turun namun tidak menemukan apapun. Saat akan kembali berkendara, Hank sudah mengambil alih kemudi dan mengemudikan truk itu.
Kondisinya chaos ya, karena di sini Hank si gurita yang mengendarai truk berlawanan arah. Meski begitu, mereka berhasil menemukan jalan kembali ke lautan dengan mengikuti burung camar. Di sini Dory berperan sebagai penunjuk arah. Guys, that's where we came from. Turn right. Here we go! Kekacauan di jalanan yang disebabkan oleh si gurita dan ikan biru kecil mengundang polisi. Hal itu membuat Bailey yang tengah melacak Dory jadi semakin panik. Dory yang melihat kekacauan di jalanan memiliki sebuah ide gila. Ia menyuruh Hank mengemudi melalui pepohonan dan kemudian membuat truk itu jatuh meluncur ke laut. Tapi karena mereka ikan, mereka selamat ya, termasuk Becky. Dia bisa terbang di waktu yang tepat. Pada scene selanjutnya, Dory dan para ikan lainnya sudah berada di terumbu karang Marlin. Ia sedang bermain petak umpet. BTW, orang tua Dory, Destiny, Bailey, dan Hank juga tinggal di sana. Di scene paling terakhir, Dory dan Marlin mengobrol di ujung tebing. Keadaan terlihat begitu damai. BTW, di scene paling terakhir, kalian masih ingat kan para ikan yang ada di akuarium Dokter Gigi? Mereka sampai di tempat karantina dan diselamatkan oleh para petugas karantina. You did it. Yeah, I did it. Dan tamat. Awal movie terlihat terlalu cepat ya temponya menurut aku dan berulang seperti movie sebelumnya yang Finding Nemo. Cuma di scene terakhir keadaan semakin menjadi seru. Terlebih ada banyak hal yang terjadi dan keadaan semakin menegangkan dan juga semakin chaos. Seperti saat momen kejar-kejaran di truk. Momen mengharukannya juga tidak kalah seru saat Dory menemukan orang tuanya karena mengikuti kerang dan kepercayaan kedua orang tuanya bahwa Dory akan kembali dan menaruh kerang-kerang itu sebagai tanda menuju rumah mereka. Akhir yang bahagia karena di sini para hewan yang dianggap sakit ternyata membaik setelah kembali ke lautan, termasuk Bailey yang bisa menggunakan ekolokasinya dan juga Destiny yang tidak perlu khawatir lagi menabrak dinding. Hank yang bilang lebih nyaman di karantina dibanding lautan juga pada akhirnya tinggal di laut. Oke, sekian dulu rekap video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.